Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students, the third students of Ataqwa Elementary School. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan badan dan lingkungan untuk menjaga dan menjauhkan kita dari virus corona yang semakin hari semakin merebak ini. Kita harus berhati-hati ya, sering-seringlah untuk mencuci tangan. Sebelum belajar setiap hari kita harus membaca doa untuk pertemuan kita bahasa Inggris ini. Hari ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masih melanjutkan materi yang ada di buku Hello Jakarta di lesson 9 dan LKS chapter 1. Kalau yang di Hello Jakarta sudah selesai dikerjakan soal-soalnya ya. Jadi kita hari ini lanjut di LKS bab pertama ya. Kalian buka di halaman 4. Kita masih melanjutkan materi yang sama, yaitu tentang benda-benda yang ada di sekitar sekolah ya, dan preposition of place. Preposition of place itu yang menunjukkan letak suatu tempat. Misalkan kemarin kita belajar menunjukkan library atau perpustakaan ada di sebelah mananya ruang kepala sekolah, misalkan seperti itu. Ya, diingat kembali di buku juga ada yang di depan itu bahasa Inggrisnya in front of, di samping itu beside atau next to, di belakang itu behind ya. Di buku kalian ada yang Hello Jakarta. Sekarang kita intinya sama ya. Kita latihan mengerjakan soal bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan dan menerjemahkan kata dan kosakata dan kalimat. Kalian tinggal mengikuti saja ya. Oke, yang pertama di halaman 3 di LKS. Di sini ada list gambar-gambar beberapa items, things atau benda-benda atau sesuatu, ruangan bisa saja yang ada di sekolah. Dan ini saya yakin kalian pasti sudah tahu semua karena kemarin sudah dipelajari. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan, tapi daripada kita menuliskan ulang dalam bahasa Inggris, lebih baik kita menuliskan artinya ya dalam bahasa Indonesia. Oke, untuk gambar yang pertama, blackboard, ini papan tulis. Ini papan tulis hitam ya. Kalau whiteboard itu papan tulis putih, menulisnya kita pakai marker atau spidol. Kalau papan tulis hitam kita menulisnya pakai kapur atau kalau dalam bahasa Inggris itu chalk. Kemudian di sini ada notice board atau papan pengumuman. Bahasa Indonesianya papan pengumuman. Atau bahasa singkatnya itu mading, majalah dinding. Bahasa lainnya boleh itu. Kemudian gambar berikutnya ada schoolyard. Schoolyard itu halaman sekolah. Ya, ini hanya tinggal mengingat saja ya karena sudah saya beritahu di pertemuan sebelumnya artinya. Kemudian ada bookshelf. Ini adalah rak buku, tempat untuk menyimpan buku-buku. Ini ada di perpus biasanya. Nah, ini perpus, library, perpustakaan. Kalian ikuti Mister ya menulis ininya. Kemudian ada toilet. Toilet boleh bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris sama. Lanjut berikutnya, gambar berikutnya di sini ada UKS room atau ruang UKS. Ruang UKS. Ya, UKS-nya di sini malah bahasa Indonesia. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu School Health Clinic. Ya, ini ruang UKS. Berikutnya di sini ada kantin.
Kalau dalam bahasa Inggris canteen, bahasa Indonesia kantin. Next, ada gambar apa ini? Ada laboratory. Sama ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia ini bahasa yang masih muda, jadi masih banyak yang menyerap bahasa lain. Berikutnya classroom atau ruang kelas. Ruang kelas. Berikutnya teacher's room, ruang guru. Berikutnya principal office atau ruang kepala sekolah. Kepala sekolah, ya principal itu kepala sekolah atau bahasa lainnya itu headmaster. Oke, next kita ke halaman berikutnya di halaman 4 on page 4. Nah, sekarang kita belajar menerjemahkan kalimat atau percakapan dan memahami teks dan menjawab soal-soal berdasarkan kalimat dan teks itu. Oke, dari yang pertama, task 1. This is a conversation between Togar and Bayu. Percakapan antara Togar dan Bayu. Si Togarnya mengatakan, "Hello Bayu." "Halo Bayu." Bayu menjawab, "Hai Togar." Kemudian Togar bertanya lagi, How many classrooms are there in your school? How many itu berapa banyak? Ya, ada berapa ruang kelas yang ada di sekolahmu? Kemudian si Bayu menjawab, there are 6 classrooms. Ada 6 ruangan kelas. Kemudian si Togar bertanya lagi, how many students in your classroom? Ada berapa siswa-siswi atau murid-murid di kelasmu? Si Bayu menjawab, there are 30 students in my classroom. Ada 30 itu 30 siswa atau murid di kelas saya. Togar bertanya lagi ya. How many girls are there in your classroom? Ada berapa siswi atau anak perempuan ya yang ada di kelasmu? Bayu menjawab, there are 15 girls in my classroom. Ada 15 anak perempuan atau siswi yang ada di kelasku. Kemudian Togar bertanya lagi, how many boys are there in your classroom? Ada berapa anak laki-laki atau siswa yang ada di kelasmu? There are 15 boys in my classroom. Ada 15 juga ya, sama 30 dikurangi 15 ya 15. Nah, sekarang dari teks ini tadi kan sudah Mister sebutkan artinya, maksudnya juga ya. Nah, dari teks itu, teks percakapan ini kita coba jawab pertanyaannya ya. Number 1, who are talking in the dialogue? Siapa yang bercakap-cakap di percakapan ini, di dialog ini? Jawabannya adalah Togar and Bayu. Number 2, how many classrooms are there in Bayu school? Berapa banyak ruang kelas? Coba cari di sini tadi ya. Nah, ada di sini ada 6. Kalian jawab singkatnya boleh 6 ya, itu jawaban singkat. Mister betulkan, tapi jawaban lengkapnya there are 6 classroom. Next, number 3, how many students in Bayu's classroom? Ada berapa murid? Murid secara keseluruhan ya. Nah, di sini jawabannya ada 30. Ini jawaban singkatnya 30, jawaban lengkapnya there are 30 students in Bayu's classroom. Tinggal menulis yang ada di teks, tinggal diikutin saja ya. Number 4, how many girls are there in Bayu's classroom? Jawabannya
15. Number 5, how many boys are there in Bayu's classroom? Sekarang yang laki-lakinya ada berapa? Sama ya, 15. Jangan lupa kalian ikut menjawab setelah tadi menyimak. Oke, sekarang kita ke teks saja, teks berikutnya ini ya. Teks tentang patigaman atau main pukul. Ini sebuah seni bela diri pencaksilat yang berasal dari Betawi. Ya, kita coba belajar menerjemahkan dan memahami teks. Setelah itu kita menjawab latihan berdasarkan teks ini. Oke, disimak ya. Look, lihatlah, they are practicing patigaman. Mereka sedang berlatih patigaman. Patigaman, known as pencaksilat, is a kind of martial art from Betawi. Patigaman atau yang dikenal dengan pencaksilat adalah sejenis seni bela diri yang berasal dari Betawi. It is a kind of martial art of Betawi people which was not quite popular. Ininya itu menuju pada patigaman ya. Ini adalah seni bela diri yang berasal dari Betawi, masyarakat Betawi yang tadinya tidak begitu populer ya, tadinya. But recently it has gained wider attention because of the popularity of silat films. But akhir-akhir ini ya, patigaman ini mendapatkan perhatian yang lebih besar karena kepopuleran dari film-film silat ya. In the Betawi dialect, their style of pencaksilat is called of main pukul atau playing strike. Jadi dalam dialek Betawi ini ya, gaya pencaksilatnya ini dinamakan main pukul. Today, there are many schools start the class to practice it. Sekarang ini ada banyak sekolah yang memulai yang mengadakan kelas untuk melatih patigaman ini, to practice it. The students can practice at school. Para murid atau para siswa bisa berlatih di sekolah. Oke, coba kita latihan mengerjakan soal-soalnya berdasarkan teks itu. Nah, kita ke halaman 5 on page 5. Perintahnya di sini hanya state true or false based on the text. True untuk benar, kalian tulis T. False untuk salah, kalian tulis F. Jika kalimat yang ada di sini itu salah atau betul berdasarkan teks yang tadi kita bahas. Number 1, patigaman is a kind of martial art from Kalimantan. Nah, patigaman adalah seni bela diri yang berasal dari Kalimantan. Betul atau salah? Nah, karena di teks tadi disebutkan berasal dari Betawi ya. Jadi di sini jawabannya false, salah. Kalian ikuti ya. Number 2, the students can practice the patigaman. Para murid atau siswa bisa berlatih patigaman. Kalian coba cek lagi di LKS-nya. Tadi ada ya. Tadi ada kalimat ini. Jadi jawabannya true. Oke, nomor 3 sekarang. Number 3, patigaman is not popular martial arts now. Patigaman itu sekarang tidak populer ya, betul atau tidak? Jawabannya false ya, salah. Karena now sekarang itu sedang populer ya. Memang tadinya itu kurang populer, tapi ini disebutkan now atau sekarang. Sekarang itu sedang populer karena banyak film tadi ya tentang silat. Next, number 4, in the Betawi dialect,
Their style pencak silat is called main pukul. Di Betawi, gaya pencak silat mereka ini disebut dengan main pukul. Ini dalam bahasa Betawinya, dalam dialek Betawinya. Ya. Oh iya, true atau false ini? False, true ya, sorry. True ya. Betul. Ini di teks ada tadi. Kemudian terakhir, it was rooted in Betawi culture. Itnya ini menuju ke, dimaksudkan ke Patigaman ya. Patigaman berasal dari budaya Betawi. True ya, betul. Oke, latihan berikutnya, complete the text, lengkapi teksnya. Oh, ini lengkapi teks, tapi teksnya itu sama seperti yang tadi ini ya. Pilihannya juga ada di sini. Jadi ini gampang, tapi kita tetap isi saja ya. Nanti kalian ikutin Mister ngisinya. Ini sama seperti ini, tinggal dilihat nih, look. Nah, di sini ada pilihan look. Look, lihatlah. Ini yang tadi juga sudah diterjemahkan ya. They are practicing Patigaman. Patigaman known as pencaksilat is kind of martial art from Betawi. Ada nggak Betawi? Ada. Betawi. It is kind of martial art of Betawi people which was not quite popular, kalau nggak salah. Ya, ada ini quite tadi. Quite cukup. Yang tadinya tidak begitu populer. But recently it has gained wider attention because of the popularity. Ada ya tuh. Popularity. Yang ini number 4. Next, in the Betawi dialect, their style of pencaksilat is called main pukul. Main pukul. Today, there are many schools start the class to practice it. Practice, melatih atau berlatih. The students can practice at school. Oke, berikutnya writing. Ini tugasnya hanya rewrite, hanya menulis ulang. Aduh, nggak blur. Hanya menulis ulang. Jadi ini tinggal kalian tulis ulang saja ya. Kayak Mister sebutkan artinya saja daripada menulis ulang. My teacher writes on the blackboard using chalk. Guru saya menulis di papan tulis yang berwarna hitam ya, menggunakan chalk. Ini yang tadi Mister sebutkan. Kapur. Kalau papan tulisnya putih atau whiteboard, kita menggunakannya marker atau board marker. The librarian puts the books in the book shelves. The librarian, penjaga perpustakaan, menaruh atau meletakkan buku-buku di rak buku. Number 3, the students clean the classroom every morning. Para murid atau para siswa membersihkan ruang kelas setiap pagi. Number 4, we have flag ceremony every Monday. Kita ada upacara bendera setiap hari Senin. When break time, every student eat in the canteen. Ketika waktu istirahat, banyak murid atau siswa yang makan di kantin ya, yang di kelas. Oke, berikutnya ada task 2 and exercise. Untuk exercise yang ini kita skip karena ini kalimatnya ada di atas ini ya. Tadi sudah Mister sebutkan arti dan maksudnya, terjemahannya. Jadi ini yang ini, my teacher writes on the blackboard using chalk. Nah, ini kan sama. Kita coba kerjakan yang ini. Make sentences using the words. Buatlah sebuah kalimat dengan kata-kata yang ada di bawah ini. Nah, untuk yang ini kalian boleh mengikuti Mister ya, tinggal meniru atau mencontoh. Boleh
berbeda atau mengarang sendiri juga boleh. Yang penting kalian membuat kalimat dengan kalimat ini ya. Contoh yang pertama canteen, kalian buat kalimat dengan ada kata canteen-nya. Ya. Students eat fried chicken in the canteen. Nah, itu contoh. Kalian boleh sama, boleh berbeda dengan kalimat lain. Kemudian berikutnya student, siswa. Ini juga bisa ya, tapi kita pakai kalimat lain coba. Student. The students study, belajar in classroom. Kemudian ada studying. Wah, ini juga ada ya, sama tadi. Boleh pakai yang ini, tapi karena ini studying jadi sedikit berbeda ya. The students are studying, karena ada studying ya di sini ing, berarti harus ada to be-nya. To be-nya are. To be itu is, am atau are. Are ini untuk subjeknya orang banyak. Am ini untuk subjeknya I saja ya. Kalau is ini untuk subjeknya he, she, dan it. Nah, nanti di kelas-kelas tinggi lebih sering belajar tentang ini lagi. Oke, berikutnya classroom. Ini sudah tadi ya. Boleh pakai kalimat lain, misalkan the students clean the classroom. Di kalimat yang atas ini boleh. Library, misalkan I read book in library. Kayak kalian tadi sambil mendengarkan sambil menulis. Kalau tulisan Mister kurang jelas, tadi sambil mendengarkan ya. Kalian lengkapi LKS ini juga. Oke. Untuk yang ini kita skip karena sama dengan ini. Untuk yang ini hanya tinggal menulis ulang, latihan menulis. Untuk tugasnya hari ini kalian kerjakan soal yang ada di halaman 6 dan 7. Nih, 6 dan 7 langsung dikerjakan di LKS ya. Kalau yang ini nanti Mister nilai. Oke, untuk yang sebelumnya kalian hanya tinggal mengikuti saja, tapi tadi sambil menyimak ya, sambil memahami juga teks dan percakapan, maksud dan artinya. Ini tugasnya sekali lagi, kerjakan halaman 6 dan 7 dikerjakan langsung di LKS. Jangan lupa di foto, take a picture of them and send them to me. Kirimkan ke Mister ya. Oke. Itu cukup untuk pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Hanya tinggal melanjutkan materi kita sebelumnya ya, di 2 pertemuan kita sebelumnya. Next week kita akan lanjut ke materi baru. Okay, I think that's enough for today's learning activity. Thank you for your attention. Thank you for listening. Thank you for watching this video. And see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.